Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B angkatan 17 CPNS Majalengka akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan mengenai tokoh panutan di Jawa Barat yang menurut kelompok kami mampu mengaktualisasikan nilai-nilai core value ASN berakhlak. Dari berbagai tokoh di Jawa Barat yang telah masing-masing kami kerjakan, kelompok kami sepakat untuk mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak yang ada pada Ibu Susi Puji Astuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Alasan kenapa kami memilih Ibu Susi Puji Astuti adalah karena beliau memiliki banyak prestasi dan juga mempunyai sikap nasionalisme yang tinggi dengan ikut mewujudkan visi nawacita Presiden Joko Widodo dan memberikan progres yang cukup baik untuk sektor perikanan Indonesia. Ibu Susi Puji Astuti lahir di Pangandaran pada tanggal 15 Januari 1965. Beliau seorang single parent dan memiliki 3 orang anak, yaitu almarhum Panji Hilmansah, Nadine Kashier, dan Alpi Xavier. Riwayat pendidikan dari seorang Susi Puji Astuti adalah dia sekolah di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Meski tidak lulus, beliau melanjutkan pendidikan paket C pada tahun 2015. Kemudian, beliau juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa bidang keilmuan, manajemen dan konservasi sumber daya kelautan dari Institut Teknologi 10 November atau ITS, Surabaya pada November 2017. Karir dari seorang Susi Puji Astuti adalah beliau merupakan Presiden Direktur PT ASI Puji Astuti yang bergerak di bidang perikanan, Presiden Direktur PT ASI Puji Astuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan, sebagai Menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala tahun 2014 sampai 2017. Sehingga dari profil yang dipaparkan di atas tidak ada salahnya jika kita mengambil contoh nilai-nilai berakhlak yang bisa diambil dari Ibu Susi Puji Astuti, diantaranya yaitu 1. Berorientasi pelayanan. Sebagai seorang Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja tahun 2014, Susi Puji Astuti sangat giat sekali dalam pemberantasan penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing di Laut Indonesia. Ia tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain itu, komitmen Ibu Susi pada perlindungan sumber daya kelautan juga ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. Kedua alat tangkap tersebut dinilai dapat merusak di lingkungan. Selain itu, Menteri Susi juga tidak segan menemui nelayan di pantai untuk mendengarkan aspirasi mereka. Penerapan di masa mendatang, sebagai ASN, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, mengerahkan seluruh jiwa, raga, dan pikiran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, akuntabel. Sebagai seorang menteri, Susi Puji Astuti menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan mengeluarkan sejumlah aturan untuk melindungi sektor kelautan dan perikanan Indonesia, mulai dari aturan moratorium kapal eks asing, larangan bongkar muat di tengah laut atau transshipment, dan tentang disiplin para pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Beliau juga memanfaatkan wewenang kekayaan dan barang milik negara dengan penuh tanggung jawab, efektif, dan efisien sampai akhir tugasnya menjadi seorang menteri. Penerapan di masa mendatang
ASN di masa depan harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Menyalahgunakan wewenang jabatan, ASN juga tidak boleh menyalahgunakan kewenangan jabatan serta tanggung jawab dalam menggunakan kekayaan negara. 3. Kompeten. Dilihat dari latar belakang dan pengalamannya di dunia kelautan dan perikanan, tak heran Ibu Susi mendapatkan gelar honoris causa dan dipilih jadi Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden. Penerapan di masa mendatang. ASN di masa mendatang harus gemar belajar dan mengembangkan kompetensi diri untuk meningkatkan kapabilitas kerja serta melaksanakan tugasnya dengan kualitas terbaik agar tercapainya kepuasan pelayanan bagi stakeholder. Yang keempat yaitu harmonis. Ketika menjalankan tugasnya, Ibu Susi Pujiastuti sering turun ke lapangan menemui masyarakat dan nelayan di seluruh Indonesia, serta menjalin kerjasama dengan berbagai sektor yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan. Saking dekatnya dengan masyarakat, Ibu Susi masuk ke dalam survei nasional yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia sebagai menteri terfavorit atau disukai masyarakat Indonesia. Penerapan di masa mendatang, ASN wajib memiliki etika kerja yang baik tanpa membeda-bedakan latar belakang orang lain serta selalu berusaha membangun lingkungan kerja yang kondusif demi hasil kerja yang optimal. Yang kelima, loyal. Meski diwarnai sejumlah kontroversi, Ibu Susi banyak dielukan masyarakat dan mendapatkan penghargaan di dunia internasional. Kontribusinya untuk Indonesia sangat banyak meski menjabat hanya 3 tahun saja. Adapun kontribusi kinerjanya dalam 3 tahun adalah pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB perikanan di atas rata-rata. Produksi perikanan meningkat, konsumsi ikan naik, neraca perdagangan siput Indonesia peringkat pertama ASEAN, penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya perikanan meningkat, daya beli masyarakat perikanan meningkat, keuntungan usaha perikanan rakyat naik, stok sumber daya ikan meningkat, penyelamatan sumber daya kepiting dan lobster, dan masih banyak lagi yang lainnya. Penerapan di masa mendatang, di masa depan kita harus tetap memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 serta semangat untuk selalu setia kepada NKRI serta pemerintahan yang syah. Yang keenam, adaptif. Beliau mampu melaksanakan tugasnya sebagai menteri dengan adaptif, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri, memberikan terobosan dan inovasi dalam sektor kelautan dan perikanan yang memang dunianya. Penerapan di masa mendatang, seorang ASN harus mempunyai kemampuan yang adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, serta isu-isu strategis yang dimiliki oleh bidang tugas kita. Selain itu, kita juga harus dapat bersifat proaktif dan mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas. Yang ketujuh, kolaborasi. Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Susi banyak bekerja sama dengan lintas sektor untuk memperkuat kelautan dan perikanan Indonesia. Selain itu, beliau juga banyak kerjasama dengan pihak luar negeri untuk memperkuat kemaritiman laut Indonesia. Penerapan di masa mendatang, di masa depan ASN harus dapat bekerja sama dan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan di masa depan, ASN juga harus mampu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.